Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Alvan Kurniawan, NIM E2019-3164. Di sini saya akan membahas video lagi yang dikirim oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCM MEI, yang di sini videonya itu berjudul Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi sebelum kita menuju ke pembahasan, kita bahas itu tentang perekonomian terbuka secara pengertian. Jadi, perekonomian terbuka itu merupakan suatu perekonomian negara yang terlibat secara langsung dalam perdagangan internasional maupun perekonomian terbuka atau biasa disebut perekonomian empat sektor. Jadi jangkauannya tuh sudah lebih luas atau sangat luas. Jadi tidak hanya kegiatan perekonomian yang berada dalam negeri, jadi maupun perekonomian yang jangkauannya tuh sudah melibatkan negara-negara lain. Nah, jadi tidak hanya kegiatan perekonomian dalam negeri saja. Nah, seperti halnya kegiatan perekonomian dua sektor, eh, tiga sektor, terus perekonomian yang terjadi di dalam negeri, dan perekonomian terbuka ini merupakan yang sudah cakupannya lebih luas atau lebih cepat atau lebih eh, memang karena tidak hanya di rumah tangga konsumen produsen. Jadi pemerintah ini melainkan juga membahas masyarakat luar negeri. Untuk kenapa sih kenapa di apa yang memiliki perekonomian empat sektor ini atau perekonomian ini memiliki empat sistem. Sistemnya apa? Jadi untuk sistem utama yang pertama seperti biasa itu rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua itu rumah tangga produsen, ketiga rumah tangga negara, dan yang keempat itu pemerintah dan masyarakat luar negeri atau biasa disebut atau juga bisa disebut masyarakat internasional. Nah, untuk perekonomian ini juga memiliki diagram. Nah, yang dimana diagram ini memiliki kegiatan perekonomian empat sektor sendiri. Atau bisa dikatakan perekonomian terbuka ini bisa dijelaskan atau menurut saya. Jadi untuk pemahaman dari diagram ini, jadi semacam semacam kayak mata uang asing. Jadi rumah tangga produsen ini untuk mendapatkan devisa dari masyarakat luar negeri itu selaku kita menjadi rumah tangga produsen itu harus membayar jasa, yang dibayar jasanya kepada siapa? Di sini membayar jasa itu kepada masyarakat luar negeri. Sehingga masyarakat luar negeri itu bisa menerima pembayaran devisa rumah tangga konsumen. Jadi konsumen yang jelas ketika ada ekspor dan impor, pemerintah tuh pasti di sana akan mendapatkan pajak. Nah, dari kegiatan itu, perdagangan kegiatan impor dan ekspor dan produsen kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu seperti menerima pajak kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, dan pastinya menerima pajak kepada rumah tangga pastinya pemerintah itu maksudnya itu pastinya pemerintah itu juga memberikan subsidi kepada siapa? Di sini memberikan subsidi itu kepada rumah tangga produsen dan pastinya memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen. Nah, dengan rumah tangga konsumen ini dan juga dengan rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga konsumen ini pastinya di sini yang disediakan itu apa? Jadi untuk menyediakan faktor-faktor produksi yang dimana pasti dikelola oleh rumah tangga produsen itu sendiri. Jadi hasil dari faktor produksi itu rumah tangga produsen itu contohnya rumah tangga barang dan jasa. Jadi yang dimana barang dan jasa ini akan bermanfaat bagi rumah tangga konsumen, masyarakat luar negeri, dan juga pemerintah. Jadi untuk mengenai penjelasan dari diagram atau ekonomi terbuka itu Islam jadi seperti itu.
Jadi kegiatan perekonomian dari perekonomian kegiatan ekonomi, atau bisa disebut kegiatan perdagangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah, mungkin ada bahasa yang susah untuk dimengerti, jadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.